Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujianku, angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di live room ini. Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap pribadi yang ada di live room ini. Apapun keberadaan kami, pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Karena saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujianku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Kita mau memuji Tuhan, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, membahas kelanjutan sharing firman Tuhan yang kemarin, yang saya percaya pasti akan memberkati semua Bapak Ibu yang ada di live room ini. Shalom Kakak Estina, ya puji syukur, puji Tuhan. Pagi hari ini kita, apapun keberadaan kita mau ambil keputusan menyembah Tuhan. Tahta di atas pujian, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu
bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir, Engkau sudah menjamah setiap kami yang ada di live room ini. Pagi hari ini kami mau kembali merenungkan firman-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang perkasa di bumi ini, yang mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu mempersilahkan Engkau untuk berkuasa atas setiap hati dan pikiran kami, atas setiap hati dan pikiran Bapak Ibu yang ada di live room ini, dan atas hamba-Mu ini. Ambil alih waktu ke depan ini, biarlah Engkau sendiri yang beracara, Engkau yang menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Kekhawatiranmu hilang kan? Kesedihanmu pergi kan? Ketika kita memuji Tuhan. Ya, mari setiap hari kita mau belajar mengawali hari kita dengan puji-pujian, dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau kembali membahas kelanjutan kemarin. Tadinya saya mau membahas tentang bagaimana ya kita memberi kepada orang-orang yang susah, orang-orang sekeliling kita. Itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan bagaimana, kenapa banyak orang yang hidup di dalam kesusahan, di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, karena mereka tidak menjalankan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi untuk sampai ke sana kita harus mengetahui jalan-jalannya. Ya, tetapi mohon maaf, hari ini saya nggak sampai ke topik itu. Mungkin besok ya untuk topik itu. Kalau keburu ya hari ini. Karena Roh Kudus menggerakkan saya untuk membahas satu kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai nih ya, jangan sampai Bapak Ibu ketika kita mengungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mengungkapkan rasa hormat kita kepada Tuhan, mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan lewat pemberianmu itu, jangan sampai pemberianmu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sayang kan? Ya, kita akan membahas hal itu. Dan jangan sampai pemberian itu berlalu percuma karena ditolak oleh Tuhan. Dan saat ini juga saya mau membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan hanya saja kita harus hidup dalam hukum-hukum supernatural supaya kita bisa mengakses berkat Tuhan untuk anak-anaknya ya. Tetapi juga ya, bagaimana pemberian-pemberian kita itu ya bisa mengakses
favornya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, terobosan terjadi dalam hidup kita. Ya, ada bagiannya di mana kita bisa berdoa, deklarasi atas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Ya, Dia sudah memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan, ya, kelepasan, kebebasan dari setiap kutuk dosa kita. Tetapi ada bagiannya di mana kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke, saya lanjut. Kita, Bapak Ibu yang terberkati, boleh bantu tap layar, boleh bantu share, ya, supaya semua orang mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kerinduan saya, nggak ada orang yang susah, nggak ada orang yang melarat, nggak ada orang yang kekurangan. Kenapa? Karena ini janji firman Tuhan bagi setiap kita yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Kemarin kita udah sampai mengenai perpuluhan, ya. Dan saat ini saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan mengenai bagaimana caranya, ya kan. Ada orang-orang tertentu dengan persembahannya dia bisa menggerakkan hati Tuhan sampai ya memberikan janji. Bukan sampai anak cucu, tapi anak cucu buyut dan lain sebagainya. Ya, kita belajar dari Abraham. Masih ingat bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, ya? Dan apa yang terjadi ketika Abraham mempersembahkan Ishak? Suara dari surga yang melalui malaikatnya. Saya mau bacakan kepada Bapak Ibu, ya. Saya mengundang Bapak Ibu, kalau yang mau baca bersama-sama boleh dibuka di Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Setelah Abraham mempersembahkan Ishak, ya, kemudian kita tahu bersama-sama bahwa Ishak nggak jadi dipersembahkan karena Tuhan menyediakan lembu, ya, kambing lembu untuk menjadi penggantinya Ishak. Saya bacakan langsung firman Tuhan datang kepadanya lewat malaikat Tuhan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, ya. Tuhan di sini bersumpah demi dirinya sendiri karena nggak ada sosok pribadi yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jadi Tuhan di sini bersumpah demi dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Perhatikan janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham bukan hanya saja memberikan apa yang dia mau, tetapi melebihi apa yang dia bisa bayangkan, melebihi apa yang bisa dia pikirkan. Bahkan engkau dan saya saat ini dikatakan kita keturunan Abraham secara rohani. Hebat kan Tuhan itu? Ya, Kakak Estina, terima kasih sudah menyematkan Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Ya, luar biasa kan bagaimana ketika kita mau mengekspresikan ungkapan syukur kita, ketaatan kita, ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Di sini Abraham mendemonstrasikan kepada Tuhan dan kepada kita semua bahwa dia itu lebih mengasihi Tuhan lebih daripada anaknya sendiri. Ya, saat ini Bapak Ibu, mungkin saya nggak tahu apa yang kau paling kasihi dalam hidupmu. Ya, kita saat ini mau belajar sama-sama untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, juga lebih daripada mamon. Ya, dalam hal ini kan saya kemarin masih membahas bagaimana caranya kita hidup, ya,
mengakses berkat supernatural kan, supranatural. Ya, kita masih lanjut dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan pertama saya membahas ya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, yang ketinggalan cerita-cerita yang kemarin, saya refresh sedikit. Jadi waktu kemarin-kemarin saya ceritakan bagaimana kalau kita ingin mengakses berkat supernatural, maka kita harus hidup dipimpin oleh hukum-hukum supernatural. Ya, hukum dunia berkata bahwa hemat adalah pangkal kaya, tetapi firman Tuhan berkata ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Nah, pilihannya ada di tangan Bapak, Ibu, dan saya. Ya, dan saya nggak membahas lagi ya yang kemarin-kemarin. Bapak Ibu yang ketinggalan sharing firman Tuhan saya ini bisa lihat di YouTube saya, karena saya upload video ini ya, saya upload di YouTube saya. Untuk lihat link YouTube saya, Bapak Ibu bisa lihat di profile TikTok saya. Alamatnya mohon maaf saya nggak hafal. Ciara Adam, karena ketika saya klik Ciara Adam itu ternyata banyak. Jadi jangan sampai salah. Jadi untuk taunya persisnya linknya bisa lihat sendiri di profile TikTok saya. Bisa bantu subscribe dan share ya Bapak Ibu ya. Karena dengan membantu share, Bapak Ibu membantu memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya nggak ada orang yang susah. Kerinduan saya Bapak Ibu semua, kita semua bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya nggak ada orang yang susah kalau semua orang menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, pengalaman saya sendiri ketika ya mirip-mirip ya seperti Abraham. Mungkin Abraham itu ya Tuhan suruh mempersembahkan anaknya. Kenapa? Karena anaknya itu Tuhan tahu yang paling Abraham sayang itu anaknya. Dia nggak terlalu sayang sama hartanya. Orang hartanya udah berjibun-jibun banyaknya gitu. Ya, yang paling Abraham kasihi adalah anaknya. Oleh sebab itu Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat apakah ada berhala-berhala lain dalam hati kita. Apakah ada hal-hal yang paling kita sayangi lebih daripada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan minta. Waktu awal-awal saya mengalami pertobatan ulang, yaitu selalu ketika kita ada di dalam lembah kekelaman. Nah Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu ada di dalam lembah kekelaman, ya jangan putus asa, karena disitulah engkau akan menemukan titik balik di mana engkau bangkit. Dan ketika engkau bangkit, engkau menjadi manusia yang lebih baik lagi, engkau menjadi manusia yang lebih menghargai ya berkat Tuhan, menghargai kehidupan ini, menjadi yang lebih utama, menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat ketika bisnis saya amburadul ya, pokoknya saya nggak punya apa-apa lagi yang saya bisa andalkan. Pada saat itu apa yang Tuhan minta, saya punya sedikit tabungan. Saya pikir dengan tabungan itu seharusnya masih cukup lah buat memulai modal, maksudnya memulai usaha baru dengan modal itu ya. Seharusnya masih cukup. Saya saking semangatnya cerita jadi ngomongnya belepotan, mohon maaf ya. Ya, jadi apa yang Tuhan minta, Tuhan suruh dengan tabungan yang ya tinggal segitu-segitunya, cukuplah buat saya memulai usaha baru. Cukuplah setidaknya untuk membeli mobil baru. Misal mobil saya juga sudah butut. Butut itu dalam bahasa Sunda ya, bahasa Indonesianya jelek gitu. Cukup. Tetapi apa yang Tuhan suruh? Tuhan suruh saya memberikan semuanya. Memberikan semuanya kepada gerejanya, kepada orang-orang susah ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan itu luar biasa.
pada saat saya memberikannya, saya itu namanya manusia ya. Saya kesaksian sedikit, sebetulnya masih banyak yang mau saya share. Tapi saya kesaksian sedikit, jadi saya itu yang ngomong itu bukan cuma ngomong doang, tetapi pelaku firman Tuhan. Jadi kalau saya ngomong, Bapak Ibu bisa percaya karena saya sudah menghidupinya, saya sudah mengalaminya, saya sudah mengalami kemenangan, baru saya share kepada Bapak Ibu semua. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Urapan Tuhan langsung menyambar saya. Nah, itulah saatnya ketika saya pertama kali diurapi Tuhan ya, dan urapan Tuhan itu tidak hilang. Seperti orang kan kadang ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang. Roh Tuhan itu menyertai saya kemanapun saya pergi pada saat saya dipenuhi dengan air mata. Roh Kudus itu menyertai saya. Sebetulnya ya, saya pikir bahwa Tuhan akan memulihkan bisnis saya dong. Tuhan akan mengganti sumber income saya kan. Itu kan cara pikir manusia ya. Tetapi Tuhan ternyata memberikan kepada saya jauh lebih daripada apa yang bisa diberikan oleh dunia. Ya. Roh Kudusnya, rohnya gitu loh. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kan setiap kita percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima rohnya. Iya, betul. Tetapi ada roh, spirit within, ada spirit upon, itu beda ya. Spirit upon itu seperti yang Tuhan Yesus terima ketika dia selesai dibaptis. Spirit upon itu spirit Roh Kudus yang turun atas kita, ya bukan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu berbeda, nanti saya akan bahas besok-besok ya. Spirit upon itu untuk empower us, untuk memberikan kita kuasa, untuk memberikan kita ya kemenangan, itu spirit upon. Oke, saya lanjut. Jadi, tetapi saya bisa saksikan ya, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia membela firman-Nya. Dia bisa menggerakkan orang ya yang saya nggak sangka-sangka buat nolong saya. Dia bisa menggerakkan orang-orang tersebut menolong saya. Bagaimana kita bisa keluar dari hutang pihutang. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Jikalau Bapak Ibu dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kemudian kita mau belajar ya dari bukan hanya saja Abraham, bagaimana Tuhan memberkati Abraham lebih daripada apa yang dapat dia bayangkan ketika dia mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa sebetulnya bukan persembahannya, tetapi yang Tuhan lihat hatinya, bagaimana hatinya tidak menahan sesuatu pun yang baik daripada Tuhan. Saya sendiri, saya bikin janji pribadi dengan Tuhan pada saat nangis-nangis, pada saat susah-susah, pada saat saya memberi, karena saya tahu Tuhan menyuruh saya memberi ya. Seperti Tuhan inspired me, Tuhan memberikan saya inspirasi seperti Maria yang duduk di bawah telapak kaki Tuhan Yesus dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Sebetulnya ketika dia memberikan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal itu adalah simbol bahwa dia sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian pula seperti itu yang Tuhan mau Bapak Ibu lakukan kepada Tuhan. Bukan uangmu sebetulnya. Bapak Ibu pahamkan sampai di sini ya. Yang paham ketik amin. Jadi saya tahu bahwa saya nggak ngomong sendiri. Jangan nanti saya sudah ngomong panjang lebar kali tinggi, ternyata saya cuma ngomong sendiri. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih untuk ketik aminnya. Jadi saya tahu bahwa Bapak Ibu paham maksudnya di sini. Jadi bukan persembahanmu, bukan uangmu yang Tuhan mau sebetulnya. Yang Tuhan mau lihat itu hatimu. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini? Itu yang Tuhan cari. Dan apa sih yang Tuhan tahan daripada orang-orang yang mengasihi Dia? Apa kebaikan apa yang Tuhan tahan?
Tuhan gak menahan kebaikan, satupun kebaikan dari orang-orang yang hidupnya tidak bercela kepadanya. Mazmur 84 ayat 11. Bapak Ibu bisa lihat sendiri karena saya sudah bacakan. Ya, gak ada yang Tuhan tahan. Gak ada satu kebaikan pun, bahkan Dia ingin memberkati engkau jauh lebih banyak daripada apa yang dapat engkau bayangkan. Saya membahas firman Tuhan ini, mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu berpikir, wah berkat lagi ngomongnya. Ya, saya nggak mau munafik. Karena apa? Karena banyak sekali Bapak Ibu yang datang, yang minta didoakan. Mintanya apa? Minta diberkati Tuhan. Saya nggak mau munafik. Saya ngomong apa adanya. Saya kepengen Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Dan saya percaya ini hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan kepengen anak-anaknya hidup diberkati. Kalau Dia nggak pengen anak-anaknya hidup diberkati, kenapa Dia harus mati di kayu salib, membayar kutuk dosamu, kutuk langit tembagamu, kutuk masa depanmu? Baca di kitab Ulangan 28 ya Bapak Ibu, bisa baca sendiri. Kenapa Tuhan mesti membayar kutuk sakit penyakitmu kalau Dia nggak kepengen ngelihat anak-anaknya hidup sehat? Ya, jadi jangan dibohongin oleh pengajaran yang enggak gitu loh. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita cerdas. Cerdas bukan karena cerdas karena kita pintar, bukan. Karena firman Tuhan yang ngajarin. Ya, setuju Bapak Ibu? Oke, kita mau belajar bukan hanya saja dari Abraham, Bapak rohani kita, tetapi kita mau belajar dari Salomo. Masih ingat bagaimana Salomo mempersembahkan 1000 ekor, bayangkan, 1000 ekor kambing lembu. 1000 ekor kali berapa duit sekarang? Ya, 5 juta kali ya, 1 ekor kambing. 5 juta kali 1000. 5 miliar dipersembahkan kepada Tuhan hanya untuk dibakar ya. Dan setelah Dia mempersembahkan 1000 ekor kambing lembu itu, apa terjadi? Dia nggak perlu minta-minta sama Tuhan, Tuhan tolong berkati aku dengan hikmat. Kan ada kan orang-orang yang berdoa seperti itu, Tuhan, dia nggak apa-apa, nggak salah doa seperti itu. Cuman saya ini mau mengajak Bapak Ibu melihat dimensi Tuhan dari berbagai sisi, supaya kita ini cerdas. Ada bagiannya di mana kita doa supplication ya, doa permohonan. Ada, nggak apa-apa, itu nggak salah, memang Alkitab mengajarkan. Tetapi ada juga orang-orang yang nggak perlu doa-doa seperti itu, tetapi Tuhan sendiri datang lewat mimpi bertanya, apa yang engkau mau? Nah, Bapak Ibu dan saya mau nggak seperti itu ya? Ya, saya mengajak Bapak Ibu semua kita naik kelas karena ada dimensi level di mana kita doa permohonan ya. Nggak apa-apa, nggak salah. Firman Tuhan mengajarkan hal itu. Ada doa deklarasi, doa peperangan. Firman Tuhan mengajarkan itu juga ya. Katakanlah kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ada, firman Tuhan mengajarkan itu. Nggak salah, memang harus seperti itu. Doa permohonan, doa deklarasi. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu semua kita naik level. Di mana ya, kita nggak usah minta-minta pun Tuhan datang sendiri. Bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa langsung ya, langsung memberkati Bapak Ibu, bisa langsung ngasih terobosan, bisa ya. Dalam hal ini apa yang Tuhan lakukan kepada Salomo? Tuhan datang sendiri dan bertanya, apa maumu? Ya, saya mau bacakan kepada Bapak Ibu 1 Raja-Raja 3 ayat, sebentar, 1 Raja-Raja 3 ayat 3-5 ya. Dan Salomo, perhatikan di sini firman Tuhan menunjukkan kasihnya, bukan uangnya ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah, kan saya seringkali dikritik orang.
ngajarin teologi kemakmuran, dikit-dikit persembahan perpuluhan. Nih Bapak Ibu ya, yang protes, dengar ya. Ini bukan menunjukkan uangnya, baca baik-baik. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Kemudian hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon. Latar belakang ini, kenapa firman Tuhan ngomong ini? Karena pada waktu itu kan bangsa Israel menunjuk satu tempat untuk menyembah Allah ya. Tetapi di sini Salomo masih mempersembahkan di tempat-tempat yang bukan Tuhan tunjukkan. Tetapi poinnya bukan di situ. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat poinnya bahwa Salomo itu mengasihi Tuhan dengan cara apa? Yang pertama, dia hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Ya, yang kedua, ya, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, dikatakan yang paling besar. Salomo ini mau ngasih Tuhan itu nggak ecek-ecek. Dia memberi yang terbaik karena dia mengasihi Tuhan. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo ya. Dia perhatikan di sini, Salomo enggak doa-doa minta Tuhan berkati aku dengan hikmat, enggak. Dia cuma menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, sama seperti Abraham. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan ketika dia tidak menahan satu pun yang dia kasihi untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, sama halnya dengan Salomo. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mempersembahkan 1000 ekor ya korban bakaran ya. Nah, apa yang terjadi setelah dia mempersembahkan hal itu, korban bakaran itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Wah, dahsyat kan Bapak Ibu. Hayo, saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan ungkapan syukurmu. Dengan apa? Dengan pemberianmu. Mari kita mau belajar dari bapak-bapak rohani kita, dari patriark-patriark yang sudah mendahului kita, patriark iman yang sudah mendahului kita. Saya lanjutkan di 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. Maka firman Tuhan ya berkata kepada Salomo, saya nggak bahas panjang ya. Firman Tuhan di sini saya jelaskan waktu itu Salomo ngomong sama Tuhan, ya bangsa ini bangsa yang besar sedangkan aku ini tidak pengalaman dan lain sebagainya. Ini pakai bahasa saya sendiri ya. Maka Salomo bilang dia minta hikmat supaya dia bisa menjadi raja yang baik ya. Intinya seperti itu. Maka firman Tuhan datang kepadanya seperti ini. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wah, luar biasa kan? Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi itu bukan hanya di mulut. Ya, saya sudah ngomong berkali-kali, kasih itu nggak bisa engkau melihat misalnya engkau berkata kepada pasanganmu, saya mengasihimu, tetapi ya, nih bapak-bapak suami-suami nggak pernah menafkahi ya,
mending kalau nggak pernah menafkahi, mungkin juga memperlakukan dengan kasar ya. Itu kasih atau bukan? Bapak Ibu bisa nilai sendiri ya. Kasih itu selalu ada pengorbanan. Nggak mungkin kita bilang kita mengasihi tanpa pengorbanan. Setidaknya waktu ya, kalau bukan uang ya. Tuhan Yesus sudah kasih contoh di kayu salib ketika dia bilang mengasihi kita. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan nyawanya di kayu salib. Nah, demikian pula kita. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, bukan hanya nyanyi di gereja, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mungkin Bapak Ibu mau nggak kalau punya pasangan yang nggak pernah ngasih waktu, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih perhatian, nggak pernah ngasih kasih sayang, tapi cuman bisanya nyanyi begini, aku mengasihi engkau sayangku. Mau apa mau? Nggak mau loh ya. Saya juga nggak mau. Nah, demikian pula kita. Salomo membuktikan kasihnya dengan pengorbanan dia, dengan korban bakaran dia. Demikian pula kita ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Ya, Tuhan sanggup untuk bukan hanya memberkati engkau. Rencana Tuhan itu buat setiap kita itu jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, wah dahsyat deh. Tetapi untuk kita sampai ke situ, pertama kita harus tahu dulu rencananya apa kan. Dan kita nggak akan mungkin sampai ke tahap itu kalau kita nggak punya keintiman bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau ya dipimpin oleh firman-Nya. Oke, lanjut ya. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu semua ya. Engkau yang saat ini sedang merindukan terobosan, yang sedang merindukan pemulihan. Mari Bapak Ibu kita periksa hati kita, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau belum, mari kita sama-sama mau bertobat. Termasuk yang ngomong ini, karena kasih itu setiap hari. Kadang kasih kita itu luntur loh. Kan kayak kemarin saya kesaksian. Tuhan tahu kalau hati kita udah mulai kita ini hanya ada dua, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Cuman ada dua itu, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Ya, ketika kita mengasihi dunia, sebetulnya kita sedang mengasihi ya Tuhan yang satunya lagi itu adalah iblis. Makanya firman Tuhan berkata ya, barang siapa mengasihi dunia, kasih akan Allah tidak ada pada orang tersebut. Ya, mengasihi dunia itu mengasihi apa sih? Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, mengasihi dunia itu misalnya kita lebih mengasihi, ada orang ya yang lebih, saya nggak mau menghakimi ya. Nanti saya dibilang menghakimi. Tetapi ya Bapak Ibu, tanya sendiri pada diri sendiri deh, saya nggak mau menghakimi. Ya, oke, kita balik ya. Mau dikasih example-nya, mau dikasih contohnya atau enggak? Kalau mau ketik mau, kalau enggak jangan. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah tahu lah ya. Saya nggak perlu kasih contoh. Mau beneran mau nih, nggak akan tersinggung. Roh Kudus tolong ya Bapak Ibu supaya jangan tersinggung, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Seringkali saya diperhadapkan kepada pilihan. Ini contoh saya sendiri deh, bukan Bapak Ibu ya, sendiri. Saya nggak mau ngomongin orang lain, sendiri saya. Seringkali saya diperhadapkan kepada pilihan. Ini saya ada uang nih, uang istilahnya kan kita semua, apalagi ibu-ibu kan kita ada pos ya. Ini pos senang-senang, ini pos untuk belanja, ini pos untuk, ada nggak sih Bapak Ibu ada yang begitu nggak? Atau cuman saya? Ini pos untuk investasi. Misalnya duit saya ini pos keuangan ya, untuk senang-senang saya.
Nah, saya ada pilihan untuk diri saya, untuk senang-senang, atau misalnya tiba-tiba saya ngelihat ada orang yang lagi butuh banget, dan saya tahu Tuhan gerakan saya untuk memberi, atau misalnya ada hamba Tuhan yang lagi butuh, yang lagi sakit. Nah, saya punya pilihan, pos saya ini saya berikan buat yang butuh, atau saya berikan buat diri saya sendiri. Atau mungkin pos saya ini untuk senang-senang bahkan udah habis, yang ada pos untuk investasi. Tapi karena ini ada yang butuh emergency, ya urgent banget. Nah, apakah saya rela untuk memberikan apa yang mungkin pos senang-senang saya bahkan sudah habis, sudah nol, udah nggak ada lagi. Yang ada hanya pos untuk investasi, keuangan untuk investasi, tapi saya mau ambil itu, ya bahkan dari investasi, ya udah berarti udah minus kan, minus saya ambil, saya untuk kasih. Nah, itu sebetulnya ketika saya lebih mengasihi dunia, lebih mengasihi diri saya sendiri, saya bilang nggak mau. Tetapi ketika saya tahu bahwa Tuhan mau saya kasih, ya saya tidak akan menahan sesuatu pun yang baik daripada Tuhan. Itu loh maksudnya Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu tahu nggak, ketika saya melakukan hal itu, ya, wah, kuasa Tuhan langsung nyamber saya dari surga. Nah, Bapak Ibu mungkin ada, saya nggak tahu ya Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin ada di antara engkau yang ada orang-orang yang masih dalam level nyari-nyari hamba Tuhan untuk didoakan, untuk nggak salah, memang nggak salah, untuk diberkati, untuk untuk disembuhkan, nggak salah, memang kita diurapi untuk mendoakan orang yang sakit dan lain sebagainya. Tetapi saya menjelaskan ada satu level di mana Bapak Ibu naik. Jadi bukan lagi kita mencari-cari urapan Tuhan, tetapi urapan Tuhan yang ngejar-ngejar kita. Pernah nggak Bapak Ibu dikejar-kejar sama Roh Kudus untuk diurapi? Apakah pernah Bapak Ibu? Nah, saya ceritakan ini, rahasianya semua saya ceritakan. Nggak ada satupun yang saya tahan. Kenapa? Karena kerinduan hati Tuhan untuk Bapak Ibu semua diurapi Tuhan. Bapak Ibu semua hidup diberkati Tuhan. Bapak Ibu semua hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena lawanmu adalah si iblis, ya. Lawanmu itu bukan tetanggamu, bukan pasanganmu yang bikin kesel, bukan. Lawanmu itu si iblis yang memakai tetanggamu, memakai pasanganmu untuk bikin kamu jengkel. Ya, jadi setiap kali ada orang yang menyerang engkau, ingat, lawanmu bukan dia, tetapi kuasa-kuasa jahat. Ya, kalau Bapak Ibu pengen dikejar sama kuasa Tuhan, ya itu saya kasih tahu ya secretnya, rahasianya. Oke, saya kembali lanjutkan. Sekarang ini kebenaran yang sangat penting. Bagaimana caranya agar persembahanmu menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Jangan asal, oh saya juga mau mengalami seperti Abraham, saya juga mau mengalami seperti Salomo. Iya, semangatnya bagus, puji Tuhan. Saya juga mau mengalami seperti Ciara gitu ya, dikejar-kejar sama urapan Tuhan. Dikejar-kejar, bukan ngejar ya, bukan ngejar kuasa Tuhan, tetapi dikejar. Iya, tetapi ada satu kebenaran yang penting ya, supaya persembahan kita itu dikenan Tuhan. Yang pertama, ya, persembahkan dulu dirimu sebelum engkau mempersembahkan hartamu, waktumu, apalah, segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Persembahkan dulu dirimu. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Jadi ya, sebelum kita mempersembahkan harta kita kepada Tuhan, waktu kita terlebih dahulu harus mempersembahkan hati kita. Hati kita itu seperti apa sih? Ya, kehendak kita, kemauan kita, ya bukan lagi dipimpin oleh keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Misalnya kemarahan, iri hati, sombong, ya, najis, itu semua daging. Hawa nafsu yang negatif, itu semua kedagingan. Jadi terlebih dahulu kita harus mau mempersembahkan diri kita, keinginan kita, hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk menjadi persembahan bagi Tuhan, untuk dipimpin oleh Roh-Nya, Roh Kudus-Nya, untuk dipimpin oleh firman-Nya. Karena percuma kita mempersembahkan apa, misalnya harta yang banyak untuk Tuhan supaya kita diberkati, percuma. Itu namanya nyogok Tuhan. Memang Tuhan bisa disogok? Tuhan gak bisa disogok lah, yaw. Tuhan gak butuh uangmu, ya. Tuhan gak butuh uang kita. Oke, lanjut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini ditekankan, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia cara nyari duitnya sikut sana sikut sini, tipu sana tipu sini, kita jangan seperti itu. Kalau dunia ini misalnya, ya banyaklah contohnya, saya nggak usah sebutkan ya. Pokoknya jangan serupa, engkau harus berbeda. Kalau dunia ini korupsi sana korupsi sini, ya kita jangan. Kalau dunia ini misalnya bohong sana bohong sini buat making money, ya kita jangan seperti itu. Kita harus menyatakan identitas kita menjadi orang yang berbeda, menyatakan kehendak Allah, ya. Oke, yang kedua kita lanjut. Sudah pukul 4.50. Lanjut atau mau besok? Oke, kita lanjut. Lanjut atau gimana, Bapak Ibu? Mau lanjut atau kita lanjut besok? Sudah pukul. Lanjut ya, Kakak Berlian. Oke. Yang kedua, dalam persembahan kita itu kita harus memberikan sikap hormat kita kepada Tuhan. Jadi bukan asal-asalan. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat Maleakhi 1 ayat 6 sampai 10. Ingat ya, kemarin saya ada bahas tentang firman Tuhan, bagaimana pemberian kita, tentang sikap hormat kita kepada Tuhan, ya. Tetapi saya membacakan di kitab Maleakhi ini, ya, kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Dikatakan menghina nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya kan bukan imam. Lah, kata siapa Bapak Ibu bukan imam? Bapak Ibu dan saya ini di perjanjian baru dikatakan apa? 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa kita ini bangsa yang dipilih, umat kepunyaan Tuhan, imamat yang rajani. Bapak Ibu dan saya ini adalah imam-imamnya Tuhan di perjanjian baru, ya. Oke, saya lanjut. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat?
cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Di sini perhatikan firman Tuhan. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita nih, ya kita misalnya datang ke rumah pejabat ya, kita kepengen misal ya dengan cara-cara dunia, kita pengen mendapatkan favornya pejabat itu, kita pengen mendapatkan perkenanannya pejabat itu. Ya, istilahnya mungkin mau tanda kutip nyogok. Apa yang Bapak Ibu berikan? Apakah Bapak Ibu akan berikan yang asal-asalan, yang jelek? Tentu tidak kan? Nah, Tuhan memakai perumpamaan yang sama di sini. Ketika kita mau mendapatkan favor-nya Tuhan, mendapatkan ya dalam bahasa New King James Version-nya itu lebih jelas. Let us now entreat the favor of God. Maksudnya apa? Mari kita saat ini ya meminta kembali, mendapatkan kembali favor, perkenanan, ya anugerah daripada Tuhan, ya favor, anugerah, perkenanan. Oke, saya lanjut. Seperti itu juga yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya lanjut ya. Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Nah, ini dalam versi bahasa Indonesianya. Cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Dalam versi New King James Version-nya, let us now entreat the favor of God. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Ini di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan bisa menyambut kita dengan baik. Ya, karena apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan dengan pemberian kita. Sudah pukul 4.55, mungkin kita lanjut lagi besok pagi ya, pukul 4 pagi. Saya akan melanjutkan firman Tuhan. Ya, ada masih ada beberapa poin sih pembahasan firman Tuhan, bagaimana caranya supaya persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita harus menghidupi hukum supernatural ini supaya kita juga bisa mendapatkan akses berkat supernatural daripada Tuhan. Kita harus mau dipimpin oleh firman Tuhan. Tetapi di sini sebetulnya di awal mungkin saya ngomong tentang berkat supernatural. Sesungguhnya yang Tuhan lihat dari hati kita adalah kasih kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, namanya juga pakai bahasa promosi, pakai bahasa berkat. Kenapa? Ya, karena banyak sekali Bapak Ibu yang datang kepada saya minta didoakan supaya diberkati, supaya lepas dari hutang piutang. Nah, di sini saya mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan ya, channel saya ini mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya Bapak Ibu dibebaskan, mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Bahkan dalam aspek finansial. Saya tidak membahas lebih lanjut tentang ayat firman Tuhan ini ya. Saya akan lanjutkan besok pagi karena sudah mau pukul 5. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya percaya sudah mau pukul 5, banyak Bapak Ibu yang mau turun, yang mau bekerja dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini, dan hamba-Mu percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan dari setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Roh Kudus, mari materaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap hati anak-anak-Mu dan mampukan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga mereka akan mendapatkan terobosan, kemenangan,
bahkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka akan menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Mereka akan bangkit bahkan menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan bahwa Tuhan itu ya dan amin, dan firman-Nya itu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya membawa setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam pergumulan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa atas hidupmu. Kutuk masa depan, kutuk kegagalan, kutuk sakit, penyakit, hancur, patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk hutang pihutang sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Darah Yesus buka jalan berkat sehingga dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkatnya hingga berkelimpahan atas lumbung-lumbungmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas setiap usahamu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, mari engkau jamah anak-anakmu yang saat ini sedang sakit. Jamah bagian tubuh yang sedang sakit. Bapak Ibu boleh taruh tanganmu di tempat bagian yang sedang sakit, di tubuhmu yang sedang sakit sekarang. Apabila ada kepahitan, apabila ada hal-hal yang masih mengganjal dalam hatimu, lepaskan pengampunan saat ini ya, supaya nggak ada yang menghalangi berkat kesembuhanmu. Saat ini darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan kutuk sakit penyakit atas tubuhmu. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari jamah anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, jamah bagian-bagian tubuh yang sedang sakit. Jadilah kau bebas. Roh sakit penyakit, aku usir keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya hancurkan, saya patahkan kuasa santet, guna-guna hancur, patah atas tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit penyakit, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kuasa Tuhan mengalir menjamah bagian-bagian tubuhmu yang sedang sakit. Sekarang kesembuhan mengalir terus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih. Pinggangmu nggak sakit lagi. Sakit pinggang, aku perintahkan sakitnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di pahamu sekarang keluar. Semua sakit penyakit harus tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Sekarang kesembuhan mengalir menyembuhkan bagian-bagian tubuhmu. Pinggangmu udah gak sakit, kakimu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau sudah melawat anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terberkati, silakan tulis di komentar, puji Tuhan ya, biar Tuhan disenangkan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang mau kesaksian tadi sudah dijamah Tuhan, boleh tuliskan di komentar juga, biar memberkati Bapak Ibu yang lain ya, memberkati saudara seiman yang lain. Terima kasih, puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus atau mau kesaksian, boleh tuliskan di komentar. Saya akan panggil naik ke atas. Saya akan undang naik ke atas ya. Ya, shalom bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih untuk topinya Kakak Joy. Tuhan Yesus memberkati ya, memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati usahamu. Semua pekerjaanmu diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu semua yang ada di live room juga ya, diberkati Tuhan. Bukan hanya yang memberi, ya, nggak memberi juga diberkati Tuhan semuanya ya. Sama Tuhan Yesus sayang sama Bapak Ibu semua, sama saya juga sayang sama Bapak Ibu semua.
Oleh sebab itu saya memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya Bapak Ibu semua hidup di dalam kemenangan Tuhan. Ya. Oke, sambil menunggu kita naikkan satu pujian. Setuju? Kita naikkan pujian kemurahan Tuhan lagi. Gak bosan-bosan katanya. Ada usulan? Boleh kalau ada usulan. Kalau ada ya lagunya boleh, silahkan. Kita naikkan pujian. Kalau nggak ada, kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan itu luar biasa loh. Ya. Masih ingat bagaimana? Oh, segala perkara ya Ibu Evi, boleh. Ayo, segala perkara. Masih ingat bagaimana Raja Yehosafat ya berperang dengan musuh-musuhnya hanya dengan memuji Tuhan. Memuji Tuhannya apa? Your mercy endures forever. Belas kasihanmu tetap untuk selama-lamanya. Hanya memuji Tuhan seperti itu. Tetapi dengan seperti itu dia mengalahkan bangsa-bangsa yang menjadi musuh-musuhnya. Oke, kita naikkan pujian segala perkara. Ya, Kakak Jandi besok lagi ya, aku ada hari ini. Kita naikkan dulu lagu favoritnya Pastor Andi Simon, segala perkara. Segala perkara dapat kau tangguh, dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kau tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saya sambil baca-baca komentar ya. Ya, setuju Kakak Kopi Arabica Toraja. Kemanapun kita pergi atau bekerja, jangan pernah melupakan Tuhan Yesus sangat baik. Amin, amin, amin. Ya, saya berdoa untuk anak Daisy, Roh Kudus, jamah anak Daisy dipulihkan pasca operasi kansernya bersih sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang cepat dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan dari bekas operasinya. Roh Kudus, jamah diberkati kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan setia. Di dalam Yesus,
Segala perkara dapat ku tanggung, dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Percaya, Tuhan setia. Tak percaya, Tuhan setia. Ya, percaya ya Bapak Ibu, Tuhan itu setia. Saya sudah memberikan begitu banyak kesaksian pribadi. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu, percaya Tuhan itu setia, asal kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Karena Tuhan itu membela firman-Nya. Oke, saya melihat kayaknya Bapak Ibu semua sehat semua ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu saya mohon undur diri. Ya Bu Esther, semuanya sehat ya, puji Tuhan. Dapat ku tanggung, Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, keperluanku juga. Tak pernah Ia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Kakak Estina, Kakak Sonia, ya Kakak Sofi, Bu Evi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Shalom semuanya.